Nah, jadi kita mau membayangkan bahwa pribadi yang lemah lembut adalah pribadi yang memiliki kekuatan besar, tetapi dia ada di bawah kendali atau kontrolnya Tuhan. Gitu ya. Nah, tentu ini menjadi hal yang mungkin mencengangkan gitu ya, ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit dan mengatakan bahwa orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Kelemah lembutan adalah karakter orang yang kuat. Karena apa? Karena di dalam kekuatan tersebut orang itu memiliki ketaatan dan juga kerendahan hati di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya itu ya, kita semua ini tentu punya emosi itu ya. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi pribadi yang tunduk itu hanya karena upaya kita, hanya karena usaha kita. Itu sangat nonsens gitu ya. Jadi semuanya itu boleh terjadi karena karya dari Roh Kudus. Selamat pagi, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi Kak Juan. Selamat pagi Kak Kevin. Selamat pagi Kak Ella. Ya, pagi hari ini sungguh kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh menikmati kehidupan di dunia ini. Nah, oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua pada pagi hari ini. Ketika kami boleh berkumpul bersama, kami boleh memuji Tuhan. Dan bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu, berkatilah hati setiap kami, agar setiap kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama, itu semua boleh menolong kami, supaya kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 5 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kak Kevin, Kak Ella, pernah nggak kalian pergi ke sebuah tempat pariwisata dan tempat pariwisata itu menawarkan jasa naik kuda? Pernah ya? Pernah naik kudanya juga? Pernah ya? Kalau untuk teman-teman yang dengan jiwa petualang, maka pasti akan tertantang gitu ya. Pasti mau ikut naik kuda tersebut. Ya, kuda-kuda yang mengangkut penumpang itu, kan yang diangkut bukan hanya anak-anak kan ya. Semua usia. Ada orang tua yang naik, juga ada anak-anak yang naik. Hanya biasanya kalau anak-anak yang naik, kemudian kudanya itu dihandle oleh
pelatih atau pemilik kuda tersebut gitu ya. Karena memang anak-anak belum bisa mengendalikan jalannya kuda tersebut. Bayangkan ya, apakah kuda-kuda yang ada di tempat pariwisata itu tiba-tiba langsung bisa mengikuti kendali atau perintah dari orang yang ditunggangi? Tentu tidak ya, tentu tidak. Maka yang terjadi adalah kuda-kuda tersebut sudah dilatih dengan sedemikian rupa. Bayangkan kalau yang ada di tempat pariwisata itu adalah kuda liar, gitu ya. Pasti gitu ya. Belum sampai dinaikin atau mungkin orangnya sudah naik, orangnya bisa terpental ya dari atas kuda, jatuh seperti itu. Maka kita harus sadari bahwa kuda-kuda itu sudah dilatih dengan sedemikian rupa. Nah, di sini kita mau belajar bahwa ternyata kelemah lembutan itu digambarkan atau dapat digambarkan sebagai kuda liar yang sudah dijinakkan. Kuda tersebut bisa berlari dengan kencang, luar biasa kencangnya gitu ya. Tetapi ketika orang yang menungganginya menyuruh untuk berhenti ya, maka kuda tersebut pasti akan tunduk, akan taat untuk berhenti itu ya. Nah, seorang yang lemah lembut itu adalah seorang pribadi yang memiliki kekuatan besar. Dia mampu berlari dengan kencang gitu ya, tetapi dia tetap ada di bawah kendali Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengatakan berhenti, berhenti. Ketika Tuhan mengatakan tidak, tidak. Ketika Tuhan berkata cukup, cukup. Nah, jadi kita mau membayangkan bahwa pribadi yang lemah lembut adalah pribadi yang memiliki kekuatan besar, tetapi dia ada di bawah kendali atau kontrolnya Tuhan, gitu ya. Nah, tentu ini menjadi hal yang mungkin mencengangkan gitu ya, ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit dan mengatakan bahwa orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Nah, orang-orang yang mendengarkan khotbah itu mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana bisa gitu ya, bagaimana bisa. Nah, di sini kita mau melihat bahwa ternyata banyak orang yang salah mengerti dengan arti kata kelemah lembutan. Lemah lembut itu mungkin biasa diidentikan dengan karakter orang yang lemah gitu ya, atau mungkin orang yang pemalu, introvert gitu ya, bahasa sekarang orang yang introvert, atau mungkin orang yang tidak gampang bergaul gitu ya, atau mungkin yang semacamnya gitu ya. Ternyata kan bukan yang seperti itu. Kelemah lembutan yang sejati itu mengambil wujud sikap taat kepada kehendak Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Kelemah lembutan itu lebih mengacu kepada penundukan diri kita dan kerendahan hati kita untuk mau dikontrol, untuk mau dikendalikan oleh Tuhan. Orang yang hidupnya itu penuh dengan kelemah lembutan itu bukan karena dirinya. Saya yakin dan percaya itu ya, kita semua ini tentu punya emosi itu ya. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi pribadi yang tunduk itu hanya karena upaya kita, hanya karena usaha kita. Itu sangat nonsens gitu ya. Jadi semuanya itu boleh terjadi karena karya dari Roh Kudus. Nah, seseorang yang hidupnya itu dikendalikan oleh Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang akan mengatur emosinya. Roh Kudus yang akan mengatur perilakunya. Roh Kudus yang akan mengatur mulutnya. Bahkan ketika dia bicara, Roh Kudus yang akan mengatur pikirannya. Sehingga pikirannya itu bukan pikiran yang jelek, bukan pikiran yang negatif terhadap orang lain, tetapi sebaliknya pikiran yang positif dan pikiran yang baik terhadap orang lain. Nah, sikap lemah lembut juga menunjukkan kekuatan. Jadi lemah lembut itu bukan berarti tidak bertenaga, tidak ada daya, itu ya. Tidak. Justru sikap lemah lembut itu menunjukkan kekuatan karena dia tidak kompromi dengan kejahatan dan dosa.
dia mampu ya, dia bersedia untuk dikendalikan oleh dosa. Nah, sekarang gitu ya, mari kita lihat diri kita masing-masing, sahabat Morning Grace. Mari kita ukur diri kita masing-masing gitu ya. Maukah kita menjadi pribadi yang lemah lembut? Ya, jikalau kita mau bersedia menjadi pribadi yang lemah lembut, izinkan Roh Kudus yang mengendalikan, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Kelemah lembutan adalah karakter orang yang kuat. Karena apa? Karena di dalam kekuatan tersebut, orang itu memiliki ketaatan dan juga kerendahan hati di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kembali kami diingatkan keberadaan diri kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ketika kami disadarkan bahwa seringkali kami hidup tidak taat kepada Tuhan. Ampuni kami. Pagi hari ini kami belajar tentang apa arti kelemah lembutan. Lemah lembut berarti kesediaan kami untuk tunduk, taat di bawah kendali Tuhan. Dan hari ini kami mau menyerahkan diri kami, hidup kami, supaya seluruh kehidupan kami dikendalikan oleh Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah, namun Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh berproses. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.